Baik, Ibu Bapak sekalian yang berada di Zoom pada saat ini maupun yang nanti menyaksikan melalui rekaman ulang dari Puja Bakti pada malam hari ini. Semoga Anda dimanapun selalu berbahagia, semua tetap sehat, dan tetap menjalankan akhir tahun dengan hal-hal yang berbahagia. Tidak terasa bahwa pada hari ini, tanggal 25 Desember, di mana kita sudah menuju pada penghujung akhir tahun. Dan pada hari ini, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari Kristiani, merayakan hari Natal. Dan tentu banyak juga umat Buddha yang memposting di statusnya tentang hari Natal. Itu amatlah bagus dan sepertinya semua orang melakukan hal seperti itu. Ibu bapak sekalian dan saudara-saudari, semalam teman-teman kita pun juga telah melaksanakan misa Natal tanggal 24 kemarin, di mana adalah kebiasaan yang baik di dalam Kristiani, dalam tradisi Kristen maupun Katolik, di mana sebelum Natal mereka mengadakan misa terlebih dahulu. Di mana kalau Anda melihat misa itu bisa dibagi tiga waktu, yaitu jam 6 sore, jam 9 malam, dan jam 12 malam. Di mana sebenarnya ini merupakan pembagian karena umatnya banyak yang mau ikut. Di Buddhis juga seperti itu sebenarnya, tetapi karena keterbatasan kita, maka Puja Bakti di Wihara biasanya hanya dilaksanakan satu kali, ketika hari Minggu ataupun hari Sabtu. Ibu bapak sekalian, bicara tentang akhir tahun, saya yakin ibu bapak sudah punya sebuah wish atau sebuah keinginan bagaimana nanti di tahun baru. Apa saja keinginannya ataupun harapannya yang ingin dicapai di tahun baru. Tentu rata-rata ketika kita perhatikan wish dari banyak orang, biasanya itu isinya adalah kebahagiaan bagi dirinya maupun kebahagiaan bagi orang lain ataupun bagi makhluk lain. Misalkan apa? Misalkan semoga saya semakin sukses, semoga saya semakin berkembang dengan baik, semoga saya menjadi lebih baik, dan banyak macam. Ada yang ingin lulus kuliah, ada yang ingin lulus sekolah, ada yang ingin dapat bekerja dengan baik, dan masih banyak macam wish-wish atau harapan ataupun keinginan yang dipunyai oleh banyak orang. Saya yakin ibu bapak yang hadir di sini maupun nanti yang menyaksikan melalui rekaman ulang pada Puja Bakti malam hari ini, semua mempunyai keinginan yang baik. Umat Buddha rata-rata selalu punya keinginan yang baik, punya wish yang baik. Buktinya apa, Bante? Buktinya adalah ketika bermeditasi atau selesai bermeditasi ataupun selesai mengikuti puja bakti, biasanya umat Buddha mengucapkan kata-kata Sabbesata Bhavantu Sukhitata, yang diartikan semoga semua makhluk berbahagia. Belum pernah ada saya menemukan umat Buddha di wihara mempunyai wish yang buruk-buruk. Belum pernah. Umat Buddha selalu mengatakan semoga semua makhluk berbahagia. Belum pernah sekalipun saya mendengar umat Buddha mengatakan semoga semua makhluk menderita. Belum pernah. Dan jangan sampai pernah ada. Karena sebenarnya semoga semua makhluk berbahagia adalah harapan-harapan baik umat Buddha yang dibangun dari pandangan, persepsi, maupun pikiran yang baik, yang ditanamkan dari kecil, yaitu mengharapkan agar semoga semua makhluk berbahagia. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, apapun wish Anda, apapun harapan Anda, apapun keinginan Anda, itu adalah hak pribadi Anda masing-masing. Tidak ada yang bisa mengatakan itu benar ataupun itu salah. Tidak ada. Tetapi dalam ajaran Buddhis, Anda mempunyai acuan dalam membuat sebuah harapan, dalam membuat sebuah keinginan, yaitu berdampak baik atau berdampak buruk. Ketika orang mempunyai niat baik, harapan baik, keinginan baik, biasanya itu dibangun berdasarkan pemahaman bahwa harapan tersebut akan membahagiakan dirinya dan membahagiakan makhluk lain. Biasa seperti ini.
Harapan boleh Anda punya, harapan kita pasti punya, keinginan pun pasti punya. Tetapi, apakah sudah melakukan sesuatu agar keinginannya itu tercapai, terwujud? Misalkan seperti Anda punya akun Zoom pada saat kali ini, akun Zoom-nya sih punya, tapi masa internetnya ini loh, ada atau tidak? Koneksinya ini ada atau tidak? Atau Anda punya kartu ATM? Kalau Anda punya kartu ATM, kartunya sih ada, tapi ketika masuk ke mesinnya, saldo tidak ada, itu pun juga tidak bisa dipakai. Artinya apa? Harapan ada, tapi tidak ada tindakan, maka harapan tersebut atau keinginan tersebut tidak bisa terwujud. Oleh karena itu, pada malam hari ini akan sedikit dijelaskan apa sih yang harus dilakukan agar harapan tersebut bisa tercapai. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, tentu sebagai umat berumah tangga, kehidupan pribadi Anda banyak dihabiskan untuk yang bekerja ataupun berkeluarga, bagi yang masih menempuh pendidikan, menyelesaikan pendidikannya, bagi yang mungkin tidak ada kegiatan tertentu, juga biasanya ingin ataupun sedang dalam tahap kegiatan tertentu. Memang waktu Anda dihabiskan untuk hal-hal tersebut. Tapi dalam ajaran Buddha, Anda diajarkan untuk bangun, jangan lengah. Itu nasihat pesan Buddha yang sangat baik, yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangun, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan dengan benar. Mengapa harus menempuh kehidupan dengan benar? Agar harapan baik Anda, keinginan Anda, semua bisa terwujud. Tentu sebagai berumah tangga, ketika Anda menghabiskan waktu untuk bekerja, Anda diajarkan juga jangan hanya menggunakan waktu untuk sibuk dengan urusan duniawi. Jangan hanya itu. Kerja pasti, berkeluarga itu pasti bagi berumah tangga. Tapi jangan hanya ada di sana. Ada perlu waktu untuk membenahi bagian spiritual di dalam hidup Anda masing-masing. Ibu, bapak sekalian, di dalam Majjhima Nikaya, dalam Savitaba Sutta, ya sutta tentang hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Sutta ini adalah sutta ke-114 kalau saya tidak salah ingat, di mana di dalam sutta ini diajarkan, diberitahu bahwa ada loh yang harus dikembangkan dan ada loh yang tidak boleh dikembangkan. Apa saja Bante yang boleh dikembangkan? Saya tidak akan bahas banyak pada malam hari ini, hanya memberi sebuah kisi-kisi saja atau sebuah petunjuk singkat saja. Selanjutnya Anda bisa membaca di sutta itu masing-masing. Di dalam Savitaba Sutta, hal yang boleh dikembangkan adalah pertama, yaitu perilaku jasmani. Perbuatan jasmani yang membuat Anda menjadi lebih baik, itu yang boleh dilakukan. Perbuatan jasmani yang membuat Anda menjadi lebih buruk, itu jangan dilakukan. Ucapan yang membuat Anda menjadi lebih baik, itu yang dilakukan. Ucapan yang membuat Anda menjadi tidak baik, itu jangan dilakukan. Pikiran yang membuat Anda menjadi baik, boleh dilakukan. Pikiran yang membuat Anda menjadi buruk, jangan dilakukan. Kenapa? Karena pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, membuat Anda menjadi bahagia, menghasilkan kebahagiaan bagi diri Anda. Tapi pikiran buruk, ucapan buruk, dan perbuatan buruk menghasilkan penderitaan bagi yang melakukannya. Karena itulah Sang Buddha menekankan bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan dengan benar. Siapapun yang menjalani hidup dengan benar, maka ia akan berbahagia di alam ini maupun di alam berikutnya. Ibu, bapak sekalian, ketika kita sering berbuat baik, itu seperti kita mengikat benang, menggulung benang. Kalau kita pernah menggulung benang atau mengikat benang, lama-kelamaan ikatan benang tersebut akan menjadi kuat. Dan semakin diikat, semakin digulung,
makin lama akan menjadi makin besar. Pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik yang sering dilakukan, maka akan menghasilkan kebahagiaan yang besar juga. Pikiran yang baik, ucapan baik, perbuatan baik yang sering dilakukan, makin lama akan menjadi kebiasaan baik bagi diri kita dan bagi orang lain juga. Tetapi jika kita mengikat, menggulung dengan pikiran buruk, ucapan buruk, perbuatan buruk, maka makin lama hal-hal yang membuat kita menderita akan menjadi makin besar. Seseorang sering bertindak buruk, berucap buruk, dan berpikir buruk, makin lama akan semakin kencang ikatan benar tersebut. Seperti batin kita juga. Kalau Anda perhatikan baik-baik, kira-kira orang yang suka marah, semakin ia marah, semakin ia sering marah, apakah ia semakin gampang marah atau ia semakin tidak mudah marah? Tentunya ia akan semakin mudah marah. Orang yang punya ketamakan besar, ketika dipuaskan, selalu dia memuaskan nafsu ketamakannya, makin lama apakah semakin dia tidak punya nafsu atau ia semakin punya nafsu yang besar? Pasti ia punya nafsu yang besar. Ketika seseorang punya keakuan yang besar, ketika ia membiarkan, menyuburkan keakuannya, kira-kira semakin lama apakah ia semakin tidak punya keakuan? Apakah ia semakin rendah hati? Atau ia semakin tinggi hati? Tentu ia semakin tinggi hati. Ketika orang pertama kali berbohong, itu ada rasa bersalah di dalam batinnya. Tapi ketika sering dilakukan, makin lama kebohongan itu menjadi kebiasaan bagi dirinya. Dan kebohongan tersebut sangat gampang diucapkan. Kenapa? Karena sudah menjadi kekuatan, sebagai ikatan benang yang semakin lama semakin kuat dan semakin besar. Kenapa seperti ini? Karena itulah prinsip dasar manusia. Ketika ia sering melakukannya, maka itu akan menjadi kecenderungan pribadinya yang baru. Oleh karena itulah ibu bapak sekalian, jika kita punya harapan yang baik, harapan ingin bahagia, kita harus berbuat yang baik-baik. Jika kita sering merasakan saat ini, kok kenapa ya saya banyak menderita Bante? Kenapa ya kok saya sering apes ya Bante? Sering sial begitu. Kenapa ya saya kok sering banyak masalah Bante? Perlu dipahami bahwa kehidupan kita itu tidak hanya saat ini saja. Banyak faktor yang terjadi di situ. Ada buah karma masa lalu juga ada, tapi juga ada faktor yang saat ini, yaitu tindakan maupun lingkungan yang ada di sekitar diri kita masing-masing. Ibu, bapak sekalian, sebagai umat Buddha yang baik, ketika mendengar hal-hal yang baik, tentu perlu dipraktikkan agar keinginan Anda yang baik-baik itu bisa terwujud. Di dalam Angkangkaya Sutta, Majjhima Nikaya, sutta tentang jika seorang biku menghendaki hal-hal yang kecil, misalkan pengharapan, pemberian dari umat yang paling sederhana, sampai dengan menginginkan pencapaian kesucian, seorang biku tersebut harus sempurna dalam perilakunya, dalam silanya. Kemudian seorang biku juga harus mengembangkan ketenangan di dalam batinnya. Seorang biku juga harus mengembangkan batinnya masing-masing, berusaha mengembangkan yang baik dan membuang yang buruk. Seorang biku juga harus tidak boleh lupa untuk bermeditasi. Dan seorang biku harus senang tinggal di tempat-tempat yang sunyi. Jika seorang biku menghendaki hal yang paling sederhana sampai hal yang paling tinggi, ini yang harus dilakukan. Ini semua adalah bentuk mengembangkan hal-hal yang bermanfaat di dalam dirinya. Jika ia menginginkan yang baik-baik dan ia sering berbuat baik, ia sering mengembangkan yang baik-baik, seperti ikatan benang yang baik-baik, maka ujung-ujungnya harapan baik ia akan tercapai. Oleh karena itulah ibu bapak sekalian, ketika kita mendengar hal ini dan mempunyai kesempatan, hendaknya dilakukan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi Anda, apapun tingkat pendidikan Anda, apapun jenis kelamin Anda, semua mempunyai
kemampuan maupun mempunyai kesempatan yang sama dalam ajaran Buddha ini. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Oke. Iya, Bante. Ringkas, jelas, padat ya. Iya, iya. Oke, Bante. Ini kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab ya, Bante ya? Tapi mungkin, iya, nah Bapak Ibu saudara-saudari mungkin ada yang pengen minta tips nih sama Bante gimana ya supaya apa, bisa lebih afdol nih buat mencapai, impian-impiannya gitu, supaya lebih semangat atau mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung, atau bisa bertanya lewat chat, kalau misalkan nggak mau tanya langsung pakai chat juga bisa ke admin Herapi Termusuka atau ke saya. Sambil menunggu pertanyaan masuk, kita, selingi dengan pembacaan pengumuman dulu ya, Bante. Oke, Bapak Ibu, ya seperti biasa, walaupun udah akhir 2001 kita tetap aktif kebaktian nih. Besok kita ada kebaktian sekolah minggu, mmm, jam setengah 10 pagi sampai selesai, itu kebaktiannya masih online. Untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak usia untuk mengikut kebaktian sekolah minggu bisa join di kebaktian ini, di sosial medianya, Instagram-nya itu di @smvpds atau di Facebook maupun di YouTube. Kemudian besok tanggal 26 Desember jam 9 pagi di kebaktian Minggu pagi, penceramahnya akan disampaikan oleh Suhu Xianxing, dengan meeting ID dan password Zoom-nya sama seperti pada malam hari ini. Kemudian besok malam di VPDS Youth, kebaktian remaja, itu juga ada kebaktian jam 7 malam. Pembicaranya akan disampaikan oleh saudara Kevin, itu membahas soal evaluasi resolusi. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang punya keponakan atau teman yang seusia remaja bisa ikut kebaktian remaja besok malam ya, jam 7 malam. Kemudian setiap Senin dan Selasa kita tetap ada kebaktian canting malam, itu jam setengah 8 malam. Dengan aksesnya ke meeting ID dan password yang sama. Kemudian di Rabu depan tanggal 29 Desember kita ada kelas meditasi seperti biasa, itu akan dibimbing oleh Bante Cita Jayo yang mulai pada jam 7 malam. Kemudian Kamis depan tanggal 30 Desember kita ada VPDS Talk Series, ini seperti talk show gitu ya, jadi ada topiknya lebih general tentang kehidupan sehari-hari gitu. Jadi pembicaranya pun bisa dari ahli di bidangnya masing-masing atau dari segi yang lainnya gitu. Jadi bisa lebih menarik, bisa bisa topiknya menarik, bisa karir, bisa yang lain-lain gitu. Jadi itu jam 7 malam hari Kamis dengan aksesnya ke meeting ID dan password yang sama. Kemudian Sabtu depan di kebaktian perdana kita berarti atau Sabtu depan ini 1 Januari 2022 kita ada kebaktian jam 7 malam seperti malam hari ini pembicaranya akan disampaikan oleh Bante Dhammakaro Mahatera dengan akses meeting ID dan password-nya sama seperti malam hari ini. Kemudian ya minggu depan tanggal 2 Januari jam 9 pagi kita ada kebaktian umum seperti biasa online juga. Itu bicaranya akan disampaikan oleh Romo Rudi Arianto. Kemudian, ya kami masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang mau bergabung sama kita, melakukan pelayanan untuk kebaktian online di Wihara Dharma Suka sebagai MC, seperti yang saya lakukan pada saat ini. Requirement-nya mudah saja, minimal usianya 15 tahun, berkomitmen untuk bertugas sesuai jadwal dan disiplin. Nanti jadwal biasanya kita akan ada yang mengaturi dari Saudari Yuwini atau Saudari Rianti, dan itu bisa diaturin
fleksibel gitu. Jadi yang penting sesuai dengan yang jadwal ditentukan kita bertugas. Kalau ada yang tertarik, bisa hubungi, kontak person yang ada di sini. Nggak perlu malu atau takut gitu, soalnya kita juga awalnya belum bisa, cuman kita di-briefing gitu, diajarin cara ngomongnya gimana. Oke, kalau berminat bisa hubungin ya. Kemudian next. Ya, itu aja pengumumannya pada malam hari ini. Kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung dulu? Kalau mau bertanya langsung bisa pilih fitur reaction, terus dia ada raise hand gitu. Kalau belum ada, Bante saya izin bertanya ya. Saya ada kebingungan sedikit, Bante. Silakan. Iya, Bante kan membicarakan kita udah di penghujung tahun 2021, banyak ada yang bikin resolusi, ada yang punya harapan lebih baik ke depannya. Kalau saya di usia saya ini lebih memikirkan pasangan ya, Bante ya. Kadang suka ditanyain orang tua gitu kan, usianya udah 25 gitu, kapan ada, ya kayak aktif-aktif lah mencari gitu pasangan, tapi kayaknya kok rasanya susah gitu, Bante. Jadi terkadang kita punya keinginan sesuatu, kita ingin capai, tapi terkadang kita terlalu fokus sampai kadang lupa, yang penting itu apa, Bante. Jadi kira-kira tipsnya kalau kita punya target tertentu, tapi nggak melenceng gitu, Bante, dari apa yang kita mau gitu ya. Itu gimana ya, Bante? Apa kita tak punya keinginan tapi jangan terlalu terobsesi atau bagaimana ya, Bante? Terima kasih. Ya, untuk masa resolusi tadi, kan tadi sudah ditampilkan posternya, kan ada evaluasi oleh Kevin Choi ya, tentang Iya. evaluasi resolusi itu. Mungkin bisa di sana saja untuk baca tentang resolusinya. Terkadang kalau kita punya keinginan, seringkali kita ini bingung. Kita ini bangun atau bangkit dari diri kita sendiri atau dari tekanan orang-orang lain. Kalau kita mengikuti dari orang lain, tekanan dari orang lain, seringnya itu kita menjadi boneka dari orang-orang lain. Ini yang terkadang kita membingung. Ini benar-benar dari saya pribadi atau dari orang-orang di sekitar saya. Karena kalau kita menuruti orang, itu tidak akan pernah ada habisnya. Misalnya tadi disampaikan, ditanya kapan punya pasangan. Nah, kalau sudah punya pasangan, akan ditanya lagi kapan nikahnya. Ketika nikah, akan ditanya lagi kapan punya anak. Ketika punya anak, akan tanya lagi kapan punya cucu. Akan seperti itu terus, tidak ada habisnya sama sekali. Oleh karena itu, perlu menekankan pentingnya saat ini. Saat ini saya mau ini, apa yang harus saya capai. Itu penekanannya. Bukan hanya berdasarkan orang-orang lain sekitar kita. Orang-orang boleh memberikan masukan, boleh, tapi tidak boleh memberikan tekanan. Nah, sama juga misalkan seorang biku ingin sesuatu, itu bangkit karena punya pemahaman yang baik, apa yang akan ia capai. Sedangkan tadi saudari, apakah sudah punya pemahaman? Kira-kira kalau saya ingin seperti ini, kira-kira itu berguna atau tidak bagi diri saya? Kalau berguna, silakan dilakukan. Kalau itu baik dan membuat Anda menjadi berkembang, silakan dilakukan, tidak apa-apa. Tapi jika kita menghitung dulu, ternyata kalau saya ingin sesuatu ini, jalannya seperti ini, kira-kira hasilnya itu akan menjadi buruk atau hasilnya tidak akan bermanfaat untuk diri saya, dan hasilnya akan membuat diri saya menjadi lebih buruk. Jangan dilakukan. Itu pakemnya. Jadi apakah berguna atau tidak? Seringkali dalam Buddhis kita ini diajarkan hanya fokus pada saat ini ya. Seringkali mendengar kata-kata now, hidup pada saat now, zaman now ini. Seringkali kita mendengar hal seperti ini. Tapi seorang Buddhis sebenarnya boleh loh mempunyai suatu ilmu, yaitu merancang, memanage apa yang ia akan lakukan. Sebagai seorang pemuda-pemudi ketika sudah menginjak usia
20-an. Tentu ia sudah memanage apa yang akan menjadi apa langkah dia untuk menuju masa depan yang baik. Pasti punya pikiran seperti itu, punya manage seperti itu. Sayangnya, ketika kita memanage ini, kurang ilmunya, kurang pemahamannya. Oleh karena itu, banyak-banyak cari pengetahuan, banyak-banyak belajar. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Kalau saya sendiri masih belum bisa, coba tanya dengan teman-teman sekitarnya. Minta masukan, minta saran. Sebenarnya itu hanya hal yang simpel, tapi sering kita lupakan. Oleh karena itu, tipsnya adalah jangan pernah malu untuk bertanya. Cari banyak pengetahuan. Ketika Anda cari sendiri, tidak bisa menemukan, tanya dengan orang lain. Ketika Anda sudah mendapatkan banyak informasi, sekarang tinggal di-manage, dihitung. Bagus atau tidak? Bagus jalankan, tidak jangan dijalankan. Begitu. Oke, Bante. Noted, Bante. Siap. Terima kasih jawabannya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sudah pada liburan semua ini mungkin. Liburan ini. Saya di rumah, Bante. Kasihan. Lagian masih ngeri Bante kalau keluar. Oke, mungkin udah cukup jelas ya. Kalau untuk yang pertanyaan lisan belum ada yang masuk. Semoga nih jelas ya Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa nanya. Tapi kelihatannya sudah paham semua Bante. Baik. Baik, jika memang sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dari Bante sebelum kita menutup ada yang ingin ditambahkan lagi Bante? Ya, Ibu Bapak sekalian, ketika masih punya kesempatan, Bante hanya mengingatkan saja bahwa jika masih punya kesempatan, banyak-banyak belajar dan berbuat, belajar dan praktek, apapun yang Anda pelajari. Belajar yang baik-baik dan lakukan yang baik-baik. Ketika Anda masih punya kesempatan, ketika Anda masih punya fisik yang sehat, masih punya kesempatan yang baik, jangan pernah malas, jangan pernah kendor untuk mengembangkan diri Anda masing-masing. Semoga Anda bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, terima kasih kami segenap pengurus Garapto Dharma Suka dan mewakili semua umat mengucapkan terima kasih Bante atas Dhamma Desana yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sekiranya Bante apabila ada schedule lain lagi, kami bisa mempersilakan Bante apabila ingin meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara-saudari bisa bersikap anjali karena Bante akan meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih Bante, sampai ketemu.